menggantikan sementara bupati, wali kota, dan juga gubernur. Jika saja tidak dipilih pada tahun 2024, nanti akan dipilih oleh Mendagri. Bagaimana layaknya sebetulnya karakteristik pemimpin yang harusnya dipilih oleh Mendagri agar bisa memimpin setidaknya 1 tahun atau bahkan 1 tahun lebih di satu kawasan? Untuk membahas tentang obrolan singkat tadi, sudah ada 3 narasumber dan nanti akan menyusul salah satu lagi. Yang pertama ada Haji Yusius Kuswandana, SHMSI. Pemirsa, beliau sebagai anggota DPR MPR RI periode 2009-2014 dan 2014 hingga 2019 sebagai bagian dari anggota lembaga pengkajian MPR. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Damang ya, Pak? Alhamdulillah. Itu salah satu pasti ini Pak Yusius sekarang sedang berhitung, pemirsa, untuk melihat peta kekuatan ya, Pak ya, untuk di Jawa Barat. Dan juga yang kedua sudah ada Haji Erwin SE, beliau sebagai anggota DPRD Kota Bandung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang ya, Pak? Alhamdulillah, salam. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Dr. Tio Sugeng Prasetyo, beliau sebagai pengamat dan juga analis politik dari UNPAD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah Dan sehat. kami pun mengundang satu narasumber lagi yang belum hadir di studio, yakni Bapak Rifki Ali Mubarak sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, untuk bisa memberitahu kepada kita semua bagaimana sekarang jadwal yang akan diikuti oleh setiap partai politik hingga akhirnya kita bisa mencoblos pada nanti tahun 2024 mendatang. Saya ingin ke Pak Yusius dulu. Pak, meneropong kekuatan parpol di Jabar pada pemilu 2024, kalau misalkan Jabar sebetulnya kan kalau bahkan di tingkat nasional pun disebutkan bahwa salah satu provinsi yang sulit ditebak. Yang pertama, Pak. Yang kedua, disebut juga sebagai salah satu provinsi penentu karena masyarakatnya banyak. Jika Bapak melihat sekarang untuk kekuatan parpol di Jawa Barat yang sudah mulai bersiap-siap dari tingkat daerah hingga tingkat nasional, sebetulnya kekuatan Jawa Barat ini sebesar apa, Pak, pemilihnya? Semenentukan apa? Ya, terima kasih Mas Tegar. Sebetulnya saya sebelum menjawab sejauh mana peneropongan kekuatan 2024 ini, saya ingin lebih kepada sumbernya dulu, Pak. Ya, lebih kepada kenapa gairah menghadapi pemilu itu sudah mulai terasa walaupun kita mungkin masih 2 tahun lagi. Iya, betul. Nah, karena saya harus memberikan pencerahan kepada para pemilih pemula ya Pak Pius ya, Mas Tegar, bahwa ini adalah salah satu dampak positif pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Betul. Yang pernah dilakukan tahun 99, 2000, 2001, 2022. Iya. Ada perubahan yang mendasar ya kehidupan berbangsa dan negara dengan berubahnya pasal 1 ayat 2 kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang Dasar. Nah, posisi inilah sebetulnya merubah, mengamandemen beberapa pasal yang lain. Saya mengharapkan ada Bapak KPU juga sih sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya yang disebut pemilihan umum luber dan jurdil ini 5 tahun sekali ini sudah sangat dipahami di dalam era demokratisasi sekarang ini, bahwa memang sangat menjadikan sebuah keniscayaan pasal 1 ayat 2 ini kehidupan demokratisasi di Indonesia terjadi dengan berbagai partai yang telah eksis selama pasca reformasi ini. Nah, dalam peneropongan sekarang menghadapi pemilu, saya kira memang kalau melihat dari hasil pemilu 2019 sudah menjadi sebuah info data ya yang valid kan waktu itu. Ada 10 partai yang dapat menerima mandat rakyat ya. Ada dari mulai pertama Gerindra, PDIP ya, terus PKS, Golkar, PKB, Demokrat, sampai P3 sampai ke Perindo itu. Nah, memang walaupun sekarang kita melihat ada gairah menghadapi 2024 ini, saya kira hasil 2019 ini
jelas sesuatu yang dinamis, sesuatu yang dapat berubah. Bukan berarti pemilih ini pragmatis, Betul. tapi sejauh mana 5 tahun ini partai-partai yang telah menerima mandat rakyat, baik tingkat pusat DPR RI, tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota, saya kira rakyat akan melihat dengan jeli sejauh mana kinerja ini telah menjadikan sebuah janji-janji politik yang pernah dilakukan di tahun 2019. Nah, tetapi saya kira persiapan Mas Tegar, seluruh partai politik, saya kira menghadapi 2024 ini hampir sama. Semua mempunyai persiapan yang matang ya, baik itu mensosialisasikan strategi program-program kepartaian, struktur partai, itu saya melihat sih hampir sama ya seluruh partai politik dalam persiapannya ini. Nah, kalau melihat Jawa Barat, Mas Tegar ya, apa yang ditanyakan Mas Tegar tadi sangat beralasan, karena Jawa Barat ini jumlah penduduknya terbesar di Indonesia ya. Betul. Mungkin 2 kali atau 1,5 dari negara Australia loh. Ya, besar sekali Jawa Barat ini. Pemilihnya 33 juta lebih. Ya. Otomatis kalau menurut pendapat saya sebagai politisi praktis ya, seluruh partai politik bisa melihat Jawa Barat dari perspektif suara nasional. Ini akan menjadi sebuah target Jawa Barat itu. Apalagi kalau melihat ya sekarang Mas Tegar ya, sebetulnya kita berbicara Indonesia ini di mana sebetulnya? Negara Kesatuan Republik Indonesia tuh bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di Medan, bisa di Sulawesi. Karena apa? Sudah jelas di dalam pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang masing-masing ada pemerintahan, ada kepala daerahnya. Nah, saya kira hanya kebetulan kita sebagai warga Jawa Barat memang agak istimewanya ini penduduknya cukup banyak. Dan jumlah pemilihnya juga sangat banyak. Jadi target-target partai politik, saya punya pendapat, Jawa Barat termasuk target untuk mendulang mandat rakyat. Nah, inilah saya kira ya warga Jawa Barat juga di sini dalam pendewasaan kehidupan demokratisasi di Indonesia. Harapan saya mungkin sama ya dengan harapan bapak-bapak yang hadir di sini. Jangan menjadi subjek politik saja, jangan menjadi objek politik saja, justru harus menjadi subjek. Sejauh mana 5 tahun ini bisa menilai ya, bisa mengevaluasi para caleg, para partai politik ya, termasuk mungkin partai yang saya naungi ya. Nah, saya kira di sini masyarakat harus cerdas lah dalam menghadapi 2024 ini. Mari dijadikan kompetisi demokratisasi ini yang sehat, karena seluruh partai politik juga kalau yang saya tangkap niatnya baik semua. Betul. Nah, niatnya baik semua, apalagi partai politik sekarang ini Mas Tegar ya, sudah diberikan tempat yang mulia di dalam konstitusi. Bayangkan aja, pasal 22E ya, setelah pemilu dengan langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil ya, dilakukan 5 tahun sekali. Sekarang siapa yang mau dipilih? Yang mau dipilih itu adalah anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, presiden dan wapres, ya. Nah, siapa peserta pemilu itu? Peserta pemilu itu adalah partai politik yang bisa mengutus kadernya di DPR RI, di DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Hanya yang bisa persoalan DPD RI. Nah, setelah itu siapa penyelenggaranya? Jadi pasca perubahan Undang-Undang Dasar ini, wadah demokratisasi di Indonesia itu sudah cukup terwadahi. KPU, Komisi Nasional yang tetap mandiri. Ya, saya kira partai politik ini sekarang mandat secara eksplisit pasca perubahan ini ada frasanya di Undang-Undang Dasar. Sebelum ada amandemen, partai politik hanya ada di penjelasan, tidak ada di frasa itu. Nah, termasuk mungkin
pasal 6A ayat 2 ya, bahwa presiden, wakil presiden diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Oke. Nah, jadi antara partai politik dan dan akhirnya kalau menurut saya mungkin sedikit lagi, tatkala memang anak-anak bangsa berminat menjadi ingin mengkontribusikan, Ya. baik itu di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional, saya kira baca dengan baik undang-undang partai politik. Oke. Undang-undang nomor 5, nomor 8 tahun 2011. Pahami betul bahwa misi partai politik itu luhur di era demokratisasi ini. Jangan seolah-olah politik praktis, partai politik jangan dibenci, tapi dibutuhkan justru, gitu kan? Nah, jangan terjebak oleh oknum-oknum yang memang pada akhirnya seolah-olah ada branding partai politik ini teruji lah namanya di masyarakat. Oke, saya mau ke Arwin. Arwin, Siap. walaupun Bapak mewakili Kota Bandung karena